Kembali lagi bersama saya Kevin Kaman. Perkenalkan, nama lengkap saya Efri Usman, biasa dipanggil Efri. Saya mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, tingkat 1 semester 2, program sarjana keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, 1.1 latar belakang. Pentingnya komunikasi dengan manusia adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Begitu juga halnya dengan organisasi. Tidak hanya pengetahuan dasar tentang komunikasi. Pengetahuan dasar tentang organisasi sebagai suatu lingkungan tertentu yang berstruktur, berkarakteristik, serta memiliki fungsi tertentu. Suatu hal yang mendukung kelancaran komunikasi. Organisasi yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasannya profit, tuntutan, profesi, penyebaran ideologi, maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Para psikologos berpendapat bahwa kebutuhan utama manusia dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohani adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Maslow menyebutkan bahwa salah satu dari 4 kebutuhan utama manusia adalah terfasilitasnya kebutuhan sosial untuk memperoleh rasa aman lewat rasa memiliki dan dimiliki. Komunikasi merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, sehingga komunikasi dikembangkan dan dipelihara secara terus-menerus. Komunikasi bertujuan memudahkan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan optimal, baik komunikasi dalam lingkungan pekerjaan maupun hubungan antara manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam teknologi, bidang kedokteran dan keperawatan, serta perubahan konsep keperawatan. Dari perawat rumah sakit secara individu kepada perawat paripurna serta pelihara dari pendekatan yang berorientasi medis, penyakit ke model, dan penyakit yang berfokus pada orang yang bersifat pribadi, yang akan menyebabkan komunikasi menjadi lebih penting dalam memberikan asuhan perawatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Menurut pemahaman saya, berkomunikasi itu adalah suatu tindakan atau perilaku bagaimana cara untuk menyampaikan atau melobi serta berbicara dengan orang lain itu dengan cara kata-kata yang logis, kata-kata yang santun, supaya orang bisa memahami dan mengerti. Langsung saja, komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya, nah di sini saya akan mengambil contoh. Ketika seseorang menyampaikan atau berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja memiliki mimik atau gerak-gerik untuk melancarkan suatu komunikasi tersebut, seperti dengan cara tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu, serta menggelengkan tangan. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut para ahli Effendi 2017, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung maupun secara lisan.
Nah, itu pengertian menurut para ahli Effendi 2017. Yang kedua, menurut para ahli Sinambela 2016, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Nah, itulah pengertian komunikasi menurut para ahli Sinambela 2016. Yang ketiga, menurut para ahli Vibovo 2017, dia menyampaikan bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi antara sender kepala receiver dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antara individual yang terlibat juga dan dikatakan sebagai perilaku interpersonal dari informasi dan pengertian. Nah, itulah pengertian menurut para ahli Vibovo. Yang keempat, menurut para ahli Lexion Care 2019, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Nah, itulah pendapat berkomunikasi menurut para ahli Lexion Care. Yang terakhir atau yang kelima itu menurut para ahli Raymond Ross 2020. Komunikasi adalah proses penilaian, memilih, dan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membentuk menerima penghasilan respon peserta atau makna penawaran yang sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikasi. Nah, itulah menurut lima para ahli mengenai tentang berkomunikasi. Yang kedua atau 2.2, apa itu unsur komunikasi? Unsur-unsur komunikasi itu yang pertama sumber. Sumber ialah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Yang kedua pesan. Pesan ialah pernyataan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang ketiga media. Media ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat, penerima. Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber kepada penerima. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam sebutan, antara lain kaya, sasaran, target, adopter, komunikan, atau dalam bahasa asing disebut receiver, destinataire. Yang kelima, pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara pengaruh atau apa yang dipikirkan atau yang dirasakan, serta apa yang dilakukan oleh penerima sebelumnya dan sesudah menerima pesan. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik ialah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber. Yang 2.3, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi intrapribadi, yang artinya komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyampaikan, juga menghasilkan kembali. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya. Kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal ialah berdoa, bersyukur, tafkur, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan antara pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Komunikasi interpersonal ini ada beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. Yang kedua, adanya umpan balik pribadi. Yang ketiga, terjadinya hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. Yang keempat, bersifat saling perfeksif.
Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari tiga antara lebih maupun individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, dan lain sebagainya, serta untuk memecahkan sebuah permasalahan. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang sekelompok. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya komunikasi kelompok antara lain anak kuliah seperti diskusi, briefing, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antara manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi, serta proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya. Ketika kita sudah bergabung di organisasi, maka disitulah kita bisa membina dan mendirikan sebuah karakter yang sedemikian rupa, serta memiliki mental yang kuat dalam menghadapi suatu persoalan-persoalan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, keluarga, maupun bangsa. Yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator, serta komunikasi secara massal yang berjumlah banyak, bertempat tinggi dan jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massal sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massal pada sejumlah besar atau banyak orang. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya komunikasi massa. Menurut pemahaman saya berkaitan dengan komunikasi massa itu seperti kita bisa berkomunikasi dengan orang lain itu dengan media massa, media sosial seperti handphone, lewat televisi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator biasanya suatu lembaga media massa. Yang kedua, komunikator biasanya suatu lembaga media massa. Yang kedua, hubungan antara komunikasi dan pemirsa dan bukan bersifat pribadi. Nah, itu tadi berkomunikasi massa itu tidak bersifat pribadi, dia bersifat publik, bahkan bersifat terbuka. Itulah komunikasi secara massa lewat media sosial. Yang ketiga, menggunakan media massa. Yang keempat, mediumnya dapat digunakan oleh orang banyak. Yang kelima, komunikasi adalah massa yang bersifat heterogen. Yang keenam, penyebaran pesan serta pada saat yang bersamaan. Umpan balik bersifat tidak langsung. Yang berikut, pesan yang disebarkan cenderung tidak langsung berpengaruh pada massa. Nah, saya akan mengambil contoh berkomunikasi massa. Dari beberapa ciri-ciri komunikasi massa tersebut, begitu banyak. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu, kita tidak secara mena-mena untuk berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka. Dengan era 4.0 atau 4.0, jadi kita bisa melewatkan lewat handphone, kita berkomunikasi itu dengan media massa. Kita mendapatkan banyak informasi-informasi itu melalui media massa. Maka pentinglah kita berkomunikasi melalui media massa. Dari ciri-ciri tersebut, komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang ditujukan pada sejumlah besar khayalan. Yang terbesar, heterogen, melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 2.4, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama komunikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ambilkan contoh di sini.
faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama itu pengetahuan. Saya ambil contoh orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, atau orang yang tidak memiliki pengetahuan. Misalnya orang yang sudah tamat SMA dengan orang yang tidak sekolah sama sekali. Cara berkomunikasi antara si orang yang tamat SMA dengan orang yang tidak berpendidikan sama sekali itu sangat berbeda sekali. Dalam arti cara pemahaman orang yang berpendidikan atau orang yang berpengetahuan itu sangat jauh sekali untuk berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Nah, saya akan lanjut untuk penjelasan dari faktor yang mempengaruhi komunikasi. Seseorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memiliki kata-kata yang diksi untuk menyampaikan informasi, baik secara verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Hal ini berlaku juga untuk seseorang komunikan. Seseorang komunikan dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cara berkomunikator antara orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman, dengan orang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali dalam berkomunikasi itu sangat jauh berbeda. Dalam arti cara untuk menyampaikan sebuah atau menyampaikan komunikasi, berbicara dengan orang lain, pemilihan diksi, pemilihan kata, si pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali sangat jauh berbeda, dan pemahamannya juga sangat jauh berbeda pula. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek. Yang pertama, pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikasi menyikapi informasi yang diberikan komunikator, dan bagaimana komunikasi menyampaikan informasi pada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya cara menyampaikan informasi pada anak balita dengan anak remaja. Cara menyampaikan informasi atau berkomunikasi antara orang balita dengan anak remaja itu sangat jauh berbeda sekali. Yang pertama itu dalam pengalaman hidupnya itu yang lebih luas atau yang lebih cepat yang lebih cepat untuk menangkap sebuah informasi itu cenderung pada anak remaja dibandingkan dengan anak balita. Yang kedua itu dari perkembangan. Yang kedua itu keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam bahasa. Keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam bahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Saya akan mengambil contoh. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya. Nah, disinilah kita bisa beradaptasi dengan bahasa-bahasa remaja atau bahasa-bahasa yang tren zaman sekarang. Pengertian hambatan dalam komunikasi. Jadi, dari apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan tadi, dalam berkomunikasi itu ada hambatan dalam berkomunikasi juga. Nah, saya akan menjelaskan hambatan dalam berkomunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai setiap elemen atau komponen dalam proses komunikasi. Menunjukkan kualitas komunikasi itu sendiri. Masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi tersebut mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif.
Saya akan mengambil contoh pengertian hambatan dalam berkomunikasi. Nah, misalnya di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat banyak sekali masyarakat yang tidak mengenal atau tidak mengetahui pengetahuan sama sekali. Ada yang mengenal pendidikan, ada yang mengenal pengetahuan yang sangat luas sekali, ada yang sama sekali tidak mengenal pendidikan. Nah, ketika masyarakat mengalami sebuah konflik, itu sangat cenderung sekali, dalam arti masyarakat tidak tahu sama sekali pengetahuan untuk berkomunikasi, cara penyampaian, cara menempatkan sebuah kata-kata. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dalam arti permasalahan kepala desa tidak mengadilkan dalam pembagian dana desa. Nah, banyak masyarakat yang tidak tahu sama sekali untuk berkomunikasi dengan atasan atau ketua seperti kepala desa. Dalam arti masyarakat itu semena-mena untuk mengeluarkan kata-kata kotor untuk memenangkan sendiri. Dalam arti supaya bisa menjatuhkan kepala desa. Nah, disinilah kita menjelaskan apa pentingnya kita berkomunikasi dalam keramatan. Saya ambil contoh, ketika saya bekerja di salah satu puskesmas, saya tidak belajar berkomunikasi. Nah, kalau soal pengetahuan, it's okay pak, saya bisa. Akan tetapi, dalam berkomunikasi antara saya dengan pasien, saya tidak bisa menempatkan kata-kata yang diksi, menempatkan kata-kata yang efektif, efisien, kata-kata yang logis. Maka pasien ini tidak meyakinkan untuk bisa merawatkan dengan baik melalui saya. Jadi, saya bisa belajar berkomunikasi itu untuk saling memahami, bisa unjuk rasa, saling menempatkan diri untuk bisa mengetahui dan melakukan pengalaman-pengalaman yang sesuai apa yang dilakukan selama masa pendidikannya. Yang pertama itu cara mengatasi hambatan komunikasi. Berbagai hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakefektifan komunikasi dapat kita atasi dengan memperhatikan beberapa hal-hal berikut. Yang pertama itu pengiriman pesan, komunikator atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengiriman pesan. Pengiriman pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama itu menyatakan satu ide atau gagasan dalam suatu waktu. Yang kedua, menyatakan ide atau gagasan dengan singkat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh. Ketika seseorang dalam berkomunikasi atau dalam berorganisasi, dia menyampaikan suatu ide itu terlalu banyak, terlalu bertele-tele, maka apa yang dia sampaikan ini tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ketika kita menyampaikan sebuah ide, gagasan, harus to the point, dalam arti singkat, jelas, dan padat. Nah, saya akan lanjut yang ketiga, memberikan penjelasan ketika diperlukan. Yang keempat, melakukan pengulangan jika diperlukan. Yang kelima, menerima dan memberikan umpan balik. Yang keenam, melakukan pilihan kata, nada, suara, dan bahasa, serta tutur kata yang tepat. Yang ketujuh, mengembangkan sikap empati terhadap penerima, komunikan, dan komunikat. Yang ketiga, pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang diinginkan atau yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal,
pesan verbal, non verbal, maupun pesan untuk bisa menerima atau dipahami oleh orang lain. Nah, di sini saya akan mengambil contoh. Ketika seseorang itu menyampaikan sebuah pesan, yang pertama itu harus jelas, yang kedua itu harus tepat, yang ketiga itu harus tepat pada sasaran, jelas, jangan terlalu panjang lebar, harus bisa dimengerti oleh orang lain atau si penerima. Yang keempat, penerima, komunikan receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang keadilan atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung agar penerima pesan memang kendali. Penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh penerima pesan adalah yang pertama itu fokus, yang kedua itu mendengarkan, yang ketiga itu menjaga pemikiran, tepat, terbuka, dan hindari penilaian. Yang kelima itu melakukan verifikasi terhadap apa yang disampaikan. Yang kelima itu umpan balik. Penerima yang efektif memverifikasikan pemahaman mereka, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya atau konsep berkomunikasi dalam keperawatan. Mohon maaf apabila kata-kata, penyampaian, kejelasan suara, kejelasan membaca kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon dikritiki, mohon diberikan saran. Sekian dan terima kasih.